Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat dan pada kesempatan kali ini pada mata kuliah kita akuntansi Ziswaf, kita akan membahas materi lanjutan kita tentang akuntansi dana kebajikan atau akuntansi KART dan Kardul Hasan seperti itu. Baik, untuk materi itu, saya berharap juga saudara-saudara sekalian untuk mencari referensi tambahan sebagai penambah khazanah intelektual saudara-saudara sekalian. Nah, sebagai materi dasar, kita akan membahas bagaimana kerangka teori atau penjelasan awal sebagai pengantar mukadimah dari dana kebajikan atau Kardul Al-Hasan. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dana kebajikan atau Kard Al-Hasan, di mana dalam pengertiannya dana kebajikan adalah dana yang didapat dari sumbangan baik itu dari internal maupun dari eksternal. Nah, dana yang berasal dari internal itu berupa pengembalian dari dana kebajikan atau dana produktif, bisa juga dari denda atau pendapatan non halal. Nah, sedangkan dana yang berasal dari eksternal itu berupa infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf produktif. Nah, dana kebajikan itu disalurkan dalam bentuk akad kard dan akad al-hasan atau kardul hasan dalam istilah akuntansi, di mana keduanya ini disalurkan dengan tujuan sosial. Jadi dana kebajikan ini disajikan sebagai bentuk dana sosial dari entitas. Nah, jadi kard itu secara bahasa berarti al-qatu, yang berarti pemotongan. Nah, harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut kard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Nah, menurut istilah ini dalam kitab Tanwir Al-Qulub dijelaskan bahwa kard adalah memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali oleh kapan saja si penghutang ini menghendaki. Nah, akad kard ini dibolehkan dengan tujuan meringankan atau menolong beban orang lain atau dengan tujuan sosial. Sebagai referensi ini tulisannya Ahmad Wardi Muslik dan Muhammad bin Al-Qurdin. Kard ini adalah transaksi pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Nah, mukrid dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muktarid. Pengembalian pinjaman itu dia dapat dilakukan secara angsuran atau secara sekaligus secara penuh. Kard merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, artinya tanpa disertai dengan bunga atau semacamnya. Biasanya untuk pengembalian barang-barang fungible atau barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kard juga dia sebagai penyedia dana atau penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan pinjaman itu dia lunasi dalam waktu jangka tertentu. Sedangkan kard itu dia berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 59, dia adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam itu melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Nah, pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak dipersyaratkan dalam perjanjian. Sedangkan pengertian kard al-hasan adalah suatu pinjaman lunak, ya,
suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam ini tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal yang dipinjam tadi dengan tambahan sedikit biaya administrasi. Nah, qard al-hasan itu adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan pinjaman untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada periode yang disepakati. Nah, qard al-hasan itu adalah transaksi pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muqtarid untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Nah, dalam literatur fikih klasik, qard itu dikategorikan dalam akad tatawu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi dalam beberapa pengertian qard di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwa qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan, di mana pinjaman qard ini merupakan bentuk berdasarkan ta'awun, di mana atau pertolongan, membantu tanpa meminta keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan pokok pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati. Nah, pihak yang meminjamkan itu dapat menerima imbalan, namun dia tidak dapat dipersyaratkan atau tidak tertulis dalam perjanjian di awal. Hal ini itu ditegaskan dalam aturan dalam pasal 612 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa nasabah qard itu wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, dan pasal 615 dijelaskan bahwa nasabah dapat memberikan imbalan atau sumbangan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Untuk landasan syariah, di mana transaksi qard itu diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Nah, sungguh pun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi untuk agama itu sendiri. Untuk landasan syariahnya sebagai referensi, di mana dalam Al-Quran, seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai meminjam ini, dia terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, di mana yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia mengatakan bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir oleh atau dilakukan oleh seorang diri. Dengan konsep tolong menolong ini, semua pekerjaan itu akan lancar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong untuk agar pekerjaan itu lancar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hidup saling tolong menolong ya, dan membina kebaikan, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah yang didasarkan kepada penegakan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong menolong atas perbuatan dosa, serta dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia. Nah, ini juga dalam Quran surat sebagai landasan syariatnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 280, yang artinya, dan jika ia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 ini, apabila orang yang berhutang belum bisa untuk membayar,
Maka pemberi hutang memberikan waktu sampai orang yang berhutang itu dapat membayar. Akan tetapi jika orang yang berhutang itu masih tetap dalam keadaan kesulitan dan tidak bisa membayar, menyedekahkan hutang tersebut itu lebih baik. Juga dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 11, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Juga dalam Quran Al-Muzammil ayat 20, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dalam hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, tidaklah seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW, aku melihat pada waktu malam diserahkan pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan kart atau dan kebajikan 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa kart lebih utama daripada sedekah? Yang menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan, atau hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan di yaumil qiyamah atau di yaumil akhir. Barang siapa telah membantu saudara yang sulit atau lemah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut itu membantu saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Juga dalam ijma, di mana para ulama telah menyepakati bahwa kart itu dibolehkan. Kart itu dibolehkan karena kart mempunyai sifat mandub atau dianjurkan bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dia butuhkan. Oleh karena itu, pinjaman meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Jadi tujuan dan hikmah dibolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia, karena di antara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Dengan demikian, orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan. Maka itulah fungsi qard dan qard al-hasan atau qardul hasan. Jadi dari beberapa penjelasan di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya itu pinjaman itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya. Jadi pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya itu dapat diwujudkan dalam bentuk infak, sedekah, santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya itu dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat,
di mana seseorang itu meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu mengembalikannya. Nah, untuk selain dasar hukum dari Al-Quran dan Sunnahnya juga, dalam kartu itu dia juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN atau DSN MUI sebagai rujukan fatwa untuk transaksi, di mana DSN MUI ini ya Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 untuk fatwa terkait kartu. Di mana fatwa nomor 19 DSN MUI tahun 2001 yang menyebutkan bahwa yang pertama untuk fatwa ini ya dari DSN MUI, yang pertama adalah ketentuan umum kartnya, di mana kart adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Nasabah kart wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, yang ketiga juga adalah biaya administrasi itu dibebankan kepada nasabah. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah itu dapat meminta jaminan atau agunan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nah, yang kelima juga itu nasabah kart itu dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela tapi kepada LKS selama itu tidak dimasukkan dalam akad perjanjian. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS itu dapat pertama dia memperpanjang waktu atau memperpanjang jangka waktu pengembalian. Yang kedua, atau dia bisa menghapus atau write off sebagian atau seluruh kewajiban. Terkait transaksi, menurut fatwa DSN MUI, dalam hal nasabah, dia tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Nah, sanksi ini dapat dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir pertama tadi, dapat berupa penjualan barang agunan atau jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jadi untuk sumber dari dana kart itu dapat bersumber dari, menurut fatwa DSN MUI, dapat pertama dari bagian modal dari lembaga keuangan syariah sendiri. Yang kedua adalah keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan untuk dana kebajikan. Yang ketiga adalah lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak sedekahnya atau wakaf yang produktifnya kepada lembaga keuangan syariah. Yang keempat, jika salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jadi fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Jadi untuk aplikasi dalam perbankan, di mana aplikasi kartu itu biasanya diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidnya yang membutuhkan dana talangan segera. Untuk masa yang relatif pendek. Nah, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam tersebut. Nah, dalam bank ya, aplikasinya dalam bank juga, dia sebagai fasilitas nasabah yang dimana dia memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya. Itu karena mungkin karena dananya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga adalah sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, yang mikro kecil,
atau untuk membantu sektor sosial, pinjaman mikro kecil seperti itu. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus turunannya yang disebut Qard Al-Hasan. Jadi sumber dana Qard Al-Hasan ini, jadi transaksi Qard itu turunannya Qard Al-Hasan ini merupakan satu-satunya yang akad yang merupakan dari bagian dari transaksi ta'awun atau tolong menolong dan bukan untuk dikomersialkan. Jadi menurut pernyataan standar akuntansi nomor 111 tentang sumber dana Qard Al-Hasan adalah infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal. Ini pendapatan non halal ini biasa berhubungan dengan pendapatan dari bank konvensional yang terpaksa seperti itu. Dari penjelasan di atas bahwasannya sumber yang digunakan dalam pinjaman Qard Al-Hasan atau Qardul Hasan yaitu dari dana sosial yang diterima bank syariah dari pihak lain. Itu misalnya seperti yang saya katakan tadi, serta dana yang disediakan oleh pemilik bank, dalam hal ini adalah bank syariah, seperti hasil pendapatan non halal, denda, dan sebagainya. Jadi untuk rukun Qard Al-Hasan sendiri, jadi rukun di sini adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pelaksanaan atau amal ibadah dalam waktu pelaksanaannya, ini yang disebut dengan rukun, ya sesuatu yang harus ada. Dalam hal misalnya seperti halnya jual beli ya, rukun Qard itu juga diperselisihkan oleh para fuqaha, tapi ini adalah perdebatan furu'din. Menurut para mazhab Hanafiyah, rukun Qard adalah ijab dan kabul misalnya. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun Qard adalah akid. Nah, di mana hal ini adalah muqrid dan muqtarib. Dan ma'qud alaih, dalam hal ini adalah uang atau barang. Dan sirat atau ijab dan kabul. Jadi syarat-syarat Qard Al-Hasan ini yang pertama adalah muqrid atau pemberi pinjaman sendiri. Yang pertama dia merupakan ahliyat tabarru atau layak bersosial. Maksudnya di sini adalah dia harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Yang kedua adalah ikhtiar atau tanpa paksaan. Muqrid dalam hal ini memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri atau tidak pada ada tekanan dari pihak ketiga. Sedangkan dari sisi muqtaridnya atau peminjamnya, pihak yang berhutang harus merupakan orang yang ahliya muamalah. Dalam hal ini maksudnya dia pertama sudah balik, dia waras, tidak mahjur, atau bukan orang yang oleh syariat itu tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu. Nah, oleh karena itu jika anak kecil atau orang gila yang berhutang, maka akad tersebut itu tidak sah. Karena orang tersebut itu tidak memenuhi syarat. Seperti dikatakan tadi ya, bahwa tidak mahjur. Untuk ma'qud alaih atau uang atau barang yang dipinjamkan, jadi menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menjadi objek dalam Qard sama dengan objek akad dalam salam, baik berupa barang yang ditakar atau makilat maupun ditimbang atau muzunat. Nah, atau dengan maupun kimiyat, dalam hal ini barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasar seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihutang. Atau dengan perkata lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli dalam muamalah boleh dijadikan objek akad Qard. Dia untuk mazhab Hanafiyah sendiri mengatakan bahwa ma'qud alaih atau barang dalam uang ini hukumnya sah dalam mal mitsli. Nah, harta mitsli ini
disebut juga barang semisal atau barang yang memiliki padanan yang tersebar di pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Untuk sigatnya sendiri atau ijab kabul atau serah dan terima, di mana lafaz akadnya itu adalah ijab dan kabul. Di mana ijab kabul ini merupakan gabungan dari dua kata ijab dan kabul, di mana ijab itu adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sesuai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berkata pula setelah diadakannya ijab. Nah, untuk ijab dalam lafaz qard sendiri dan salaf utang, namanya utang atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Jadi manfaat sendiri dari qard al-hasan sendiri ini, dia dapat memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan, dia terdesak gitu untuk mendapatkan talangan atau dana dalam hal ini jangka pendek. Nah, qardul hasan sendiri dan dana kebajikan ini juga menjadi salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yang di dalamnya terkandung ada misi sosial di samping misi komersial. Jadi keadaannya misi sosial ini, dia meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Jadi menurut Sri Nur Hayati dalam bukunya ya Akuntansi Syariah di Indonesia, dia membuat skema qardul hasan, kemudian adalah pemberi pinjaman. Pinjam sini ada hubungan timbal balik seperti itu. Nah, bagaimana untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al-hasan berdasarkan PSAK nomor 59? Untuk karakteristiknya itu pinjaman qard adalah penyediaan dana kepada peminjam, di mana pihak yang meminjamkan itu mewajibkan pinjaman yang mewajibkan peminjam itu melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Nah, jadi pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan dengan syarat imbalan tersebut itu tidak tertulis ya di dalam perjanjian. Nah, bank syariah itu di samping memberikan pinjaman qard juga, dia dapat juga menyalurkan pinjaman dalam bentuk qard al-hasan. Nah, jika peminjam ini mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Laporan qard al-hasan disajikan tersendiri dalam laporan keuangan sumber penggunaan dana qard al-hasan karena dana tersebut itu bukan berupa aset yang bersangkutan. Nah, untuk sumbernya itu dia berasal dari eksternal dan internal seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk pengakuan dan pengukuran pinjaman qard yang berdasarkan PSAK nomor 59 ini, untuk pengakuan dan pengukuran pinjaman qard itu diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Nah, apabila dalam pengembalian terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut oleh penerima dari peminjam atas qard itu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Jika bank bertindak sebagai peminjam qard, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qard diakui sebagai beban. Nah, untuk sumber dana, laporan sumber dan penggunaan dana qard al-hasan, Bank Syariah menyajikan laporan sumber penggunaan dana qard al-hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan pertama sumber dana qardul hasan itu berasal dari penerimaan infak
sedekah, denda, dan pendapatan non halal. Untuk sementara untuk penggunaan dana Qard Al-Hasan, yang pertama adalah untuk pinjaman, sumbangan, juga dari sumbangannya. Jadi untuk kenaikan atau penurunan sumber dana Qard Al-Hasan, saldo awal dana penggunaan Qard Al-Hasan, saldo akhir dana penggunaan Qard Al-Hasan. Jadi untuk unsur dari laporan sumber dan penggunaan dana Qard Al-Hasan yang meliputi sumbernya, penggunaan dana Qardnya selama jangka waktu tertentu itu, dan saldo dana Qard Al-Hasan pada waktu tertentu. Jadi sumber dana Qard Al-Hasan tadi berasal dari bank maupun dari luar bank, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk penggunaan dana Qard Al-Hasan juga meliputi pemberian pinjaman Qard, meliputi selama jangka waktu tertentu, dan pengembaliannya dan bisa juga melalui temporer. Nah, untuk ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana Qard Al-Hasan itu, di mana sumber dana Qard itu dari infak sedekah ini pendapatan non totalnya, dan penggunaan dana Qardnya bisa juga dari pinjaman, sumbangan. Nah, ditotalkan. Nah, kenaikan penurunan sumber atas penggunaan, apakah dia naik atau dia turun. Nah, habis itu sumber dana pada awal tahun dan bagaimana sumber dana pada akhir tahun. Untuk ilustrasi jurnal Qard Al-Hasan ini, di mana pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, maka penjurnalannya itu di debitnya adalah tabungan dana Qard Al-Hasan, sedangkan di sisi kreditnya tabungan dana Qard Al-Hasan infak sedekah. Atau bisa juga kas tabungan dana Qard Al-Hasan pada tabungan dana Qard Al-Hasan infak sedekah. Ini untuk jurnal, ilustrasi jurnal Qardul Hasan pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal. Nah, untuk penerimaan dana yang berasal dari pendapatan non halal, dari sisi debitnya itu adalah ditulis kas tabungan dana Qard Al-Hasan pada tabungan dana Qardul Hasan untuk pendapatan non halal. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda, nah maka sisi debitnya untuk di jurnalnya adalah kas tabungan dana Qardul Hasan, pada kreditnya denda tabungan dana Qardul Hasan. Untuk penyaluran dana Qardul Hasan ini, di mana di sisi untuk penjurnalannya di sisi debitnya tabungan dana Qardul Hasan, pada sisi kreditnya tabungan dana Qard Al-Hasan, atau pada kas tabungan dana Qardul Hasan. Sedangkan untuk jurnal pada saat menerima biaya administrasinya, di sisi debitnya tertulis kas tabungan dana Qardul Hasan, pada sisi kreditnya pendapatan operasional lainnya tabungan dana Qard Al-Hasan. Nah, untuk jurnal pada saat menerima imbalan, di mana ini di sisi debitnya kas pada tabungan dana Qard Al-Hasan, di mana sisi kreditnya pendapatan operasional lainnya tabungan dana Qard Al-Hasan. Untuk pengembalian dana Qardul Hasan, di mana di sisi debitnya untuk penjurnalnya adalah kas tabungan dana Qardul Hasan, pada sisi kreditnya Qard Al-Hasan tabungan dana Qardul Hasan.
Jadi ini untuk ilustrasi jurnal Kardul Hasan. Nah, eksistensi akuntansi syariah di Indonesia itu diawali oleh PSK nomor 59 untuk akuntansi syariahnya yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku 1 Januari 2003. Jadi dia merupakan produk pertama dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Desak IAI yang berlaku hanya dalam waktu 5 tahun. Jadi PSK nomor 59 ini dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah hanya di sektor perbankan syariah. Nah, untuk itu, seiring dengan tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas syariah, jadi IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia ini sejauh ini telah menerbitkan 6 standar terkait dengan standar akuntansi syariah dari PSK nomor 101 sampai 106. Sekarang ini berapa ya? 108 ya. Nah, yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008 dan telah disahkan pada 27 Juni 2007. Jadi PSK nomor 01 ini penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk entitas syariah. Nah, PSK nomor 102 murabaha dan sampai seterusnya musyarakah. Untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSK nomor 101, jadi pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement untuk entitas syariah. Ya, selanjutnya disebut dengan laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lainnya. Jadi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSK terkait. Nah, untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan pernyataan standar akuntansi nomor 101 ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan 3 materi tambahan lagi tentang akuntansi dana kebajikan. Nah, untuk materi pengantar secara teorinya saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya lanjutkan pada materi video berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi referensi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan tetap rajin belajar dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.